So, ini kesimpulannya. Jangan hidup seperti Salomo. Benar? Itu kesimpulannya. Jangan sia-siakan talenta yang ada di dalam hidup saudara. Kalau Mazmur 139 ayat 14 katakan begini, kita tuh diciptakan dengan ajaib dan luar biasa, dahsyat, dan apa? Jiwaku menyadarinya. Saya berharap setelah habis khotbah ini saudara, jiwa saudara menyadari betapa saudara ajaib dan luar biasa. Kalau saudara sadar, selesai dari khotbah ini, saudara akan mulai mengerjakan apa yang saudara lakukan dengan ajaib dan luar biasa. Kalau nggak sadar, nonton lagi YouTube-nya. Oke, selalu mulai dengan apa yang ada di dalam saudara. Dia nggak pernah dimulai dengan apa yang di luar saudara. Jadi jangan bertanya mana modalnya. Semua yang saudara butuhkan sudah ada di dalam saudara. Itu sebabnya Tuhan hanya berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Jadi perhatikan, apa yang ada di dalam. Bukan apa yang ada di luarmu. Itu sebabnya karena orang selalu mau memulai dari apa yang di luarnya dia, itu sebabnya dia nggak mulai-mulai. Karena untuk memulai, apa yang ada di dalam saudara. Yang kedua, apa yang saudara senang untuk kerjakan secara terus-menerus. Saudara senang melakukannya. Saya nggak senang melakukan apa-apa, Bang. Terus kamu kalau saudara nggak senang melakukan apa-apa, lalu saudara harus buat a big question mark dalam hidup saudara. Lalu untuk apa saudara hidup di dunia ini? Semua yang nggak jadi berkat, pasti jadi beban. Saya ulang. Semua yang nggak jadi berkat, pasti jadi beban. Tuhan bilang, kita itu adalah tubuh Kristus. Sepakat dengan saya? Kita adalah tubuh Kristus. Semua yang ada di tubuh ini, kalau saya bergerak, semuanya berfungsi nggak saudara? Tiba-tiba kelingking saya bilang, saya nggak mau bergerak. Kalau dia nggak mau bergerak karena cantengan, dia akan jadi beban. Sepakat dengan saya? Kalau kaki saya kesleo, dia nggak bisa bergerak. Ketika saya mau bergerak, dia jadi beban. Semua yang nggak jadi berkat bagi tubuh, dia jadi beban. Tiba-tiba, karena jantung nggak terlihat, lalu jantung bilang begini, saya mau bergerak ke sebelah kiri. Otak bilang bergerak ke kiri. Jantung bilang, enggak, saya mau istirahat dulu. 2 menit saja. Saya mau bilang sama saudara, kamu itu sangat berguna bagi orang lain. Kamu itu sangat berguna bagi orang lain. Karena kamu gak menyadari betapa hebatnya kamu. Selama ini kamu hanya jadi beban. Ayo dong mulai dengan apa yang kamu senangi. Saya senangnya Bang mengkritik orang. Jadi kritikus yang hebat saudara. Jangan cuma jadi gosiper saja di mobil, di rumah cuman. Kalau saudara mau jadi kritikus yang hebat, saudara bisa melakukannya di televisi or something gitu. Kritik itu artinya memprotes kebijakan, lalu dia mengusulkan kebijakan yang lain, benar? Itu namanya mengkritik ya. Saya nggak senang AC di gereja kita nih. Oke, usulmu apa? Saya maunya AC itu menghadap ke atas. Kan kalau sekarang ke bawah kan, saya mau menghadap ke atas. Oke, kasih tahu idenya. Pokoknya menghadap ke atas. Pokoknya begitu saja. Itu bukan kritik. Saya nggak suka Bang, asyir itu adanya di depan pintu. Terus adanya di mana? Di belakang panggung. Oh ya? Idenya seperti apa? Di belakang panggung aja Bang, supaya dia nggak terlihat. Selama saudara melakukan semuanya dengan penuh kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, and then you become a blessing. Saudara menjadi berkat. Tapi kalau saudara pun melayani, mengerjakan sesuatu dengan bersungut-sungut, saudara, saya mau bilang juga sama saudara, kamu menjadi beban. Semua yang gak mensupport tubuh ini,
pasti jadi beban. Makanya Tuhan bilang kita tubuh Kristus. Makanya sebagai tubuh Kristus tanya dong, apa yang mau saya support untuk tubuh ini? Jadi saudara jangan bingung, talenta saya apa sih yang paling senang kamu kerjakan terus menerus? Yang ketiga, hal yang mudah kamu pelajari, saudara gak perlu melakukannya ini dengan berpuasa 30 hari 30 malam, lalu talenta saya apa Tuhan, gak usah. Caranya seperti ini. Yang ketiga, yang kamu gampang lakukan, tetapi orang lain susah lakukan. Kamu bisa lakukan dengan cepat, orang lain susah lakukan. Itu indikasi talentamu. Orang lain susah menulis, saya kemarin kasih tahu, karena di Blesscom-nya Regency ada yang jago menulis sampai tulisannya dibeli gitu ya. Kalau saya menulis renungan saja yang saudara baca setiap hari harus diedit sama istri saya. Karena seringkali message-nya nggak sampai. Pesannya nggak sampai dan seringkali karena nggak sampai jadi sesat. Itu sebabnya setelah saya tulis, saya bangunkan untuk mengedit tulisannya. Kira-kira begitu ya. Karena saya tahu itu salah satu bagian yang saya tidak kuasai. Tapi buat beberapa orang menulis itu hal yang luar biasa. Buat beberapa orang masak, kalau dia masak, orang itu melihat surga dalam hidupnya. Langsung gitu. Ada orang makan, lalu pada waktu dia makan, dia merasakan antikristus. Ada kan yang begitu? Ini apa ini Tuhan? Kayak dikejar-kejar antikristus, lalu ada 666, lalu ada vaksin. Oh itu udah mulai ngaco tuh. Ya saudara, ada orang yang nyanyi, malaikat bersuka cita. Ada orang yang nyanyi, anjing tetangga melolong. Karena kalau anjing melolong katanya melihat hantu ya. Jadi dia nyanyi Tuhan baik. Suasana mencekam, langit suram. Batman apa? Kelelawar terturun, saudara. Motor jatuh. Berarti itu bukan talentamu, tapi saya senang bang. Tapi orang gak senang. Stop it. Saya senang banget bang memuji Tuhan. Izinkan saya melayani Tuhan bang sebagai multimedia. Tapi dia gak tahu bagaimana on off komputer saudara. Tapi kan bersama-sama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala. Bersama dengan Tuhan masalahnya. Saya bang mau melakukan videografi, bang saya mau buat video, saya mau angle. Angle-mu itu angle dunia lain. Yang dia tangkap tuh hal-hal yang dunia lain, dunia ajaib gitu saudara. Di luar yang biasa orang lakukan. Tapi ada orang yang setiap kali ngambil, kayaknya bagus banget ya, shootnya bagus banget. Kalau saya ngerekam video, ketika ada rekan-rekan yang ngambil ya, beberapa orang kalau ngambil, waduh saya tuh kayaknya nyaman banget. Kalau dia ngambil, saya pasti terlihat lebih kurus. Terlihat lebih berwibawa. Pokoknya entah bagaimana dia lakukan saudara, terlihatnya keren banget. Saya nyaman sekali. Tapi kalau ada misalnya ada orang yang kalau datang dia juga, setiap kali dia nge-shoot gitu, astaga Tuhan, semua kelemahan saya dieksploitasi. Keringat yang jatuh, di-shoot. Wow, gitu. Saudara lihat ya, ada orang yang melakukan hal yang sederhana, dia senang melakukannya. Tapi ada orang yang melakukan yang sederhana ini pun susah. Itu indikasi talentamu. Perhatikan kalau kamu punya anak, apa yang dilakukan? Dia sudah dari kecil, dia sudah bisa ini. And then kamu harus menuntun dia berjalan dalam talentamu. Saya maunya anak saya pemain bola. Saya mau anak main bola. Setiap kali saudara ngelihat anak saudara, setiap kali dia lihat bola, dia dandanin bolanya. Dikasih makan bolanya. Saudara, saya mau anak saya jadi pemain bola. Nggak bisa saudara, dia jadinya chef.
Setiap kali dia datang bola, dihitung jumlah bolanya, berat masanya, timbangannya berapa. Dia ini jago matematika, fisika, bukan pemain bola. Apa yang orang susah lakukan, dia bisa lakukan dengan sangat sederhana. Yang terakhir, hal yang paling banyak memberkati orang lain. Kalau kamu melakukan sesuatu dan banyak orang yang diberkati, itu salah satu indikasi dari talenta saudara. Kalau anak-anak sekarang bilang begini, lu lakukan, banyak viewersnya. Itu. Makanya banyak anak-anak Tuhan sekarang hal memalukan pun dia upload. Karena tujuannya hanya untuk viewers, hanya untuk like. Hal-hal yang bodoh pun dia lakukan. Hal-hal yang memalukan pun dia lakukan. Hal yang bahkan merendahkan Tuhan pun dia lakukan. Hanya untuk sebuah like dan viewers. Enggak saudara, memberkati di dalam Tuhan. Kalau kamu lakukan, itu banyak memberkati orang. So, itu talenta saudara. Amin. Perhatikan 4 hal ini. Lakukan dengan kesetiaan, dengan kasih, kesabaran, kemurahan hati. And then saudara akan lihat bahwa talentamu ini, satu kali saudara akan lihat terangmu akan bercahaya di hadapan semua orang. Amin. Maka yang lain, berkat, upah, gaji, apapun itu namanya ya, itu akan mengikuti saudara.